Seringkali kehidupan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita menghadapi saat-saat di mana seperti yang kita tidak mempunyai harapan lagi. Saat kita mempunyai orang yang sangat kita kasihi di ambang kematian, dan usianya pun tidak lama lagi. Saat kita kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan, sementara kita mempunyai keluarga yang harus kita hidupi. Saat orang yang kita cintai mengecewakan kita dan mengkhianati kita dengan pergi bersama orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi situasi-situasi seperti itu, di mana tidak ada lagi harapan? Saya Imelda Francisca, saya akan mengajak Anda untuk menemukan jawabannya. Kita sebagai manusia ya cuma pasrah atas kehendak Tuhan kayak gitu. Sepertinya lebih baik saya mati gitu ya, karena sepertinya udah kehilangan putus asa begitu. Pergi ke seorang dukun. Ke orang pintar pernah saya diajak, ayo kita ke sana. Ya, harapan itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melangkah lebih maju ke arah yang positif. Harapan itu adalah suatu pengharapan saya atau yang ingin saya dapatkan dari Tuhan dengan iman saya. Ya bisa aja, pasti sama saudara-saudara kita ya, kita minta bantuan, minta tolong kayak apa sama saudara-saudara kita. Percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada yang lain, agar yang lain itu percaya kepada kita. Bagaimana kelanjutan supaya kita dipercaya sama orang lain. Itulah harapan saya. Dok, tolong suami saya, Dok. Maaf, tidak ada yang dapat kami lakukan. Maaf, Anda terkena PHK. Tapi Pak, saya kan punya anak dan istri, Pak. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban.
Saudara-saudara sekalian, nama saya Monty. Saat ini saya berada di hadapan Anda untuk menceritakan kisah hidup saya. Saya adalah seorang suami dan ayah yang kasar dan tidak bertanggung jawab. Saya sering kali menganiaya istri saya sendiri. Semuanya berawal saat saya masih kecil. Ampun, gak ada ampun ya. Dasar anak kurang ajar, bikin malu keluarga. Jangan, Pak. Monty masih ketinggalan. Awas kamu. Ya, itulah ayah saya. Dia selalu memukuli saya. Bahkan karena sebuah masalah kecil, dia pun tak segan-segan untuk memukuli ibu. Dan semua itu meninggalkan luka yang sangat mendalam di dalam diri saya. Puluhan tahun gitu ya saya menjadi anaknya, saya pikir kalau sebagai suami atau sebagai ayah harus seperti itu. Saya ngelihat waktu Pak Monty awalnya marah juga kan awalnya cuman misalnya banting barang, lama-lama banting gelas, lama-lama nonjok pintu. Bukan begitu, aku cuman... Sudahlah diam. Kamu ini emang nggak tahu diri. Jangan coba-coba mengatur hidup saya. Ngerti kamu? Pak, aku nanya, kamu habis dari mana? Kamu ngapain sih nanya-nanya aku dari mana? Mau kemana? Jam berapa? Sama siapa? Buat apa kamu nanya-nanya gitu, ha? Ya karena aku istri kamu, Pak. Dasar perempuan kurang ajar. Ingat ya, kamu jangan banyak ngomong. Begitulah hari-hariku di rumah bersama istriku, Esther. Setiap hari dia selalu menerima makian dan pukulan dariku. Tapi, setiap setelah menyakitinya, saya juga bingung waktu itu kok kenapa saya lakukan ini gitu loh. Seperti ada sesuatu yang saya nggak bisa kontrol gitu loh. Karena di satu sisi saya tuh sayang sama istri saya, tapi kok kenapa waktu apa yang jadi keinginan saya nggak dipenuhin, kok saya bisa menyiksa dia gitu loh. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Saya masuk pernikahan udah salah. Saya mau ngadu sama orang tua, nggak mungkin. Ngadu sama keluarga juga nggak mungkin. Malu dengan keputusan saya. Saya mau datang sama Tuhan. Saya pikir juga ya nggak pantas juga gitu ya. Maksudnya giliran susah cari Tuhan gitu loh. Ubahlah suami hamba Monty. Pak, Mama berangkat gereja dulu ya. Ya, hati-hati di jalan. Jadi waktu istri saya tuh dia mulai rajin ke gereja, saya mulai ngeliat gitu loh perubahan di dalam diri dia. Yang tadinya dia tuh suka keras juga, tapi ini berubah, dia lebih lembut. Saya melihat ada perubahan di dalam diri dia yang membuat saya akhirnya setelah itu saya mulai mikir gitu loh, Mas. Kalau istri saya punya Tuhan, saya juga punya Tuhan gitu loh. Lalu saya mulai melihat diri saya sendiri bagaimana kehidupan ibadah saya gitu loh. Lalu saya mulai mikir, kalau saya mati saya kemana? Setiap kali berkata-kata kasar sama istri, kata-kata sampai saya mukul gitu ya. Rasanya ada seperti kayak perasaan bersalah itu ada gitu loh. Tiba-tiba di kamar itu saya kaget gitu loh. Saya lihat ada seseorang yang mendatangi saya. Dia pakai jubah putih, tapi saya nggak bisa lihat mukanya. Mukanya tuh di wajahnya tuh terang sekali. Saya ketakutan gitu pada waktu itu, saya ketakutan. Dan saya tahu bahwa itu tuh Yesus gitu. Setelah itu dia hilang. Nah, sejak saat itu tuh ada perasaan apa ya?
tadinya saya takut, tapi kalau setelah itu ada rasa damai gitu loh. Pagi itu bangun, mau berdoa, terus saya dengar suara ngomong gini, Esther, sampaikan sama Monty, jangan keraskan hatinya. Terus saya mikir, suara apa sih itu, suara apa? Halusinasi saya pikir. Ah nggak bener nih, nggak bener saya pikir gitu. Ah udahlah gitu loh, diemin aja. Saat waktu tuh di mobil, ya Tuhan saya mau ngomong deh, saya bilang gitu. Terus Pak Monty lagi nyetir, terus saya bilang, Pak, saya bawa santai aja. Saya doa ya, terus Tuhan bicara lu sama saya. Oh ya? Dia masih jawabnya tuh cuek aja gitu. Bicara apa? Sampaikan sama Monty, jangan keraskan hatinya. Dia sempat ngerem tuh, gitu. Maksudnya apa? Gitu. Saya udah ketakutan. Apa benar Tuhan berkata seperti itu kepada Mama? Bener, Pak. Sejak saat itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diri saya. Saya tahu dan yakin benar akan apa yang saya lihat. Tapi saya masih ragu untuk mengakuinya. Saya ragu mengakui Yesus. Dan bahwa hanya dialah jalan menuju keselamatan yang saya cari selama ini. Sampai pada suatu hari. Satu waktu tuh saya lagi sakit ya. Saya lagi sakit terus saya pikir karena saya udah punya anak apa sih turun peranakan. Pak Monty bilang udah deh ke dokter aja gitu. Duh ke dokter nggak ada uangnya saya pikir gitu kan. Terus saya bilang Pak kan di hari Rabu tuh di situ tuh ada kebaktian kesembuhan ilahi. Apa itu kebaktian kesembuhan? Itu kebaktian yang orang didoain sembuh-sembuh itu loh gitu loh. Boleh ya ke situ dulu ya sebelum ke rumah sakit gitu. Karena saya tahu kan uangnya nggak cukup juga kalau ke rumah sakit gitu loh. Terus nyampe di sana, terus Pak Monty bimbing saya jalan tegap tuh nggak sanggup lagi gitu. Terus dia duduk lagi pas doa-doa gitu, nggak ada doa-doa khusus gitu. Toto saya udah berdiri, saya juga nggak tahu. Toto saya udah berdiri tegap, udah bisa tepuk tangan, udah bisa angkat tangan gitu loh. Pas lagi ada dipanggil, siapa yang mau didoain, maju ke depan gitu loh. Terus Pak Monty bilang gini, tuh kamu maju dong gitu loh, didoain. Bilang, saya udah sembuh, Bapak aja yang maju. Itu timbul lagi, seperti ada keberanian ngomong gitu. Saya bilang, Bapak aja yang maju. Saya tahu Bapak mau. Kaget saya gitu. Dari mana dia tahu gitu loh isi hati saya. Wah, saat itu saya tiba-tiba ada satu kayak keberanian gitu untuk saya maju, saya melangkah. Nah disitulah saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terimalah saya dalam kerajaan. Nah disitulah saya pertama kali menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan telah melepaskan amarah yang selama ini membelenggu jiwa saya. Dan sekarang saya adalah orang yang baru, jiwa yang baru. Tidak ada lagi pertengkaran dan kekerasan yang saya lakukan terhadap istri dan anak saya. Kini saya sadar bahwa menjadi seorang kepala rumah tangga bukan berarti menjadi seseorang yang kasar dan otoriter, tapi menjadi seseorang yang penuh dengan kasih. Saya cuma pengen dia selamat. Saya udah ngerasain kedamaian tuh, saya cuma pengen dia ngerasain. Karena setiap kali, sejak itu, setiap kali saya ngelihat dia marah, dia mukul-mukul tuh, saya tuh kasihan gitu loh. Saya mikir pasti ada sesuatu di dalam hati dia tuh yang dia tuh nggak bisa ungkapin gitu ya. Saya tadinya nggak punya kepastian kalau saya mati kemana. Tapi waktu itu firman-Nya bilang bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang Dia janjikan sama saya. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada saya. Terima kasih. Saat ini saya bisa merasakan kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya.
pertolongan dan kebesaran Tuhan dalam keluarga saya. Dia merubah suami saya menjadi suami yang lembut, sabar, dan penuh dengan kasih Kristus. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, entah apa jadinya keluarga saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia menolong tepat pada waktunya. Ada saat-saat dalam hidup di mana kita terkadang bingung kita mau ngapain. Apalagi kalau kita menghadapi masalah-masalah yang kelihatannya jalan keluarnya itu tidak ada sama sekali. Tapi sebenarnya sebagai manusia kita nggak usah khawatir karena setiap masalah yang terjadi itu tidak akan pernah di luar dari perhitungan Tuhan. Jadi selama kita mengandalkan Tuhan, kita jangan pernah khawatir. Kemanapun kau membawaku, lebih baik dari jalanku. Bagaimanapun kau membentukku, lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Kemanapun kau membawaku, lebih baik dari jalanku. Bagaimanapun kau membentukku, lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Terkadang dalam hidup, orang yang kita cintai yang seharusnya mencintai kita kembali, malah menyakiti dan mengkhianati kita. Tapi selama kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia, percaya deh, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Jadi, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, bukan manusia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku.
Dari kisah Monty tadi kita dapat melihat bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan rumah tangga yang retak. Apabila rumah tangga Anda diambang kehancuran dan Anda rindu sekali memiliki rumah tangga yang bahagia, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya Dialah yang sanggup memulihkan rumah tangga Anda. Dan berikut ini, Billy Graham, seorang hamba Tuhan, akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana memiliki rumah tangga yang bahagia. Malam hari ini saya akan berbicara tentang keluarga untuk beberapa saat. Bagaimana cara membina perkawinan yang berhasil? Bagaimana cara membina keluarga yang harmonis? Malam ini saya percaya bahwa Tuhan ingin menyampaikan suatu pesan kepada Anda semua yang isinya benahi rumah tangga saudara. Apa dalam keadaan baik-baik? Apa bahagia pada malam hari ini? 2/3 dari rumah tangga masih dalam keadaan utuh. Dan sekarang sebenarnya mereka dalam keadaan bahaya. Meskipun mereka dalam keadaan utuh, dan masih ada jutaan rumah tangga yang utuh di Amerika dan di dunia barat saat ini. Ada banyak suami dan istri yang saling mencintai satu sama lain. Tapi tidak berarti bahwa rumah tangga mereka tidak dalam bahaya. Karena sebenarnya mereka dalam bahaya. Hampir semua masalah yang dihadapi oleh negara dimulai dari keluarga. Suatu negara tidak bisa bangkit dan berkembang lebih dari kehidupan keluarga di negara tersebut. Rumah tangga adalah sumber dari moral dan karakter suatu negara. Pertama yang Tuhan lakukan setelah menciptakan alam semesta adalah membangun keluarga. Dan Tuhan mengadakan pernikahan pertama antara Adam dan Hawa. Dia berkata tidak baik kalau manusia seorang diri, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alkitab menulis apabila pondasi itu rusak, apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Dan pondasi dari masyarakat adalah keluarga. Tuhan memang menginginkannya. Sebelum pemerintah suatu negara ada, sebelum sistem pendidikan tercipta, keluarga hadir lebih dahulu. Dan apabila keluarga itu hancur, apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Mengenai pernikahan dimulai dari perkataan Tuhan yang bunyinya, jangan menjadi tidak sepadan dengan orang-orang yang tidak percaya. Seorang percaya seharusnya menikah dengan orang yang percaya juga untuk membuahkan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Dan juga untuk keluarga itu diberkati Tuhan. Anda harus punya seseorang yang bisa diajak berdoa, diajak membaca Alkitab, diajak ke gereja bersama dengan Anda. Itulah ciri-ciri orang yang Tuhan mau Anda nikahi. Jadi, untuk mendapatkan perkawinan yang berhasil, renungkan kembali saat-saat pacaran dan saat Anda mengucapkan sumpah pernikahan itu sendiri. Dan juga orang yang sudah Anda putuskan untuk dinikahi. Saya amat yakin bahwa pernikahan yang berpusat kepada Kristus akan dijamin menghasilkan kesuksesan. Karena hanya sedikit saja keluarga yang membaca Alkitab, berdoa, dan pergi ke gereja setiap minggunya. Dan yang anggota keluarganya percaya kepada Tuhan, sedikit sekali dari keluarga-keluarga yang seperti itu akhirnya pecah. Anda bisa membuktikannya secara statistik, bahwa cara untuk menyelamatkan sebuah pernikahan adalah datang kepada Kristus. Pernikahan membutuhkan banyak penyesuaian. Dan itu bukan berarti mengubah partner Anda. Banyak di antara Anda mencoba untuk mengubah partner Anda, atau partner Anda mengubah Anda. Tapi yang ingin saya sampaikan, Anda bisa menyesuaikan diri. Sang istri menyesuaikan diri dengan suaminya, sang suami menyesuaikan diri dengan istrinya. Keduanya bekerja sama dalam pernikahan. Saya ingin Anda bahagia dalam pernikahan. Saya sendiri sudah menikah selama 30 tahun dan dalam keadaan bahagia. Perlu banyak usaha dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Apabila Anda berusaha dan saling mengerti perasaan, kelemahan, dan kegagalan pasangan Anda dan saling menerima kesalahan masing-masing, pernikahan Anda akan berhasil, akan bahagia. Poin kedua yang ingin saya sampaikan seperti yang pernah saya ungkapkan sebelumnya, harus ada kesetiaan di dalam rumah tangga Anda. Anda harus memegang janji pernikahan Anda. Anda telah berjanji untuk setia sampai kematian memisahkan Anda. Dan Tuhan telah membuat pagar di sekeliling pernikahan kita. Jangan berbuat zina. Seks di luar nikah mengakibatkan kehancuran dalam karakter dan pandangan hidup, juga menghancurkan masa depan pernikahan Anda. Bila seseorang berbuat zina di dalam pernikahan, itu akan merusak semua yang kudus dan baik di dalam pernikahan itu. Bahkan banyak dari orang Kristen sekarang ini yang tidak menyadari betapa mengerikannya dosa perzinahan itu di hadapan Tuhan.
Dalam perjanjian lama tercantum bahwa hukuman dari perzinahan adalah hukuman mati. Tuhan sangat membenci dosa zina. Anda dapat berkata, wah berat sekali hukumannya. Ya memang itu karena sebegitu dalamnya rasa kasih Tuhan terhadap pernikahan. Tuhan sangat mempercayai pernikahan dan ia sangat membenci pernikahan yang retak karena perzinahan. Alkitab sudah menulis dengan jelas bahwa barang siapa yang berdosa, yaitu siapa yang melakukan dosa zina tidak akan mewarisi kerajaan surga. Alkitab banyak sekali menyinggung tentang dosa zina. Dan di zaman sekarang di mana seks bebas ditampilkan, di televisi-televisi, di koran-koran, ditampilkan di film-film, dan cara orang berpakaian, sangat amat mustahil untuk bisa hidup kudus. Jadi begitu pulang dari kegiatan kita sehari-hari, kita harus langsung pulang ke rumah dan berlutut sambil berkata, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Biar darah Yesus yang menyucikan. Hanya satu jalan di mana Anda dapat hidup dengan kudus, yaitu dengan Yesus Kristus. Dan banyak anak muda berpikir tidak akan sanggup. Tapi tidak ada kehidupan yang kudus di luar dari Yesus Kristus. Di dalam Kristus Anda akan mempunyai kekuatan supranatural yang akan menyanggupkan Anda untuk hidup untuk Tuhan dan setia kepada janji pernikahan Anda. Hal yang ketiga, membangun pernikahan yang berhasil harus membangun altar keluarga kepada Tuhan Yesus. Apa yang saya maksud dengan altar itu? Dalam Kisah Para Rasul pasal ke-5 mengatakan, dan setiap hari di dalam rumah mereka, mereka tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan kabar Injil Yesus Kristus. Berarti dalam setiap rumah, doa harus dipanjatkan setiap harinya. Apakah Anda mengucapkan doa di rumah? Apakah ada waktu yang Anda sisihkan tiap hari untuk memanggil anak-anak Anda, untuk membaca beberapa ayat dan berdoa bersama-sama? Saya tak akan bertanya berapa banyak dari Anda yang melakukannya. Tapi jika Anda tidak melakukannya, rumah tangga dan keluarga Anda dalam bahaya. Jaminan untuk keluarga sukses adalah adanya doa yang rutin di rumah. Alkitab menulis tentang adanya gereja di rumah. Tuhan berkata kepada Anda, benahi rumah tangga Anda sekarang. Karena setiap saat kita akan meninggal. Apakah rumah tangga Anda bahagia? Bahagia? Pulihkan rumah tangga Anda dengan datang kepada Kristus. Kalau Anda di rumah, Anda dapat menerima Yesus saat ini juga. Anda dapat membuat komitmen. Di kamar hotel Anda, atau dimanapun Anda berada, tundukkan kepala dan katakan, Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya. Ampuni dosa saya dan ubahkan saya. Saya serahkan hidup saya kepadamu. Dan saat ini saya berdoa Anda membuat komitmen kepada Tuhan. Dan hari Minggu yang akan datang, Anda berbakti di gereja bersama keluarga Anda. Tuhan memberkati Anda semua. Apabila Anda memiliki masalah rumah tangga ataupun persoalan apapun yang Anda hadapi, Anda membutuhkan Yesus dalam kehidupan Anda. Mari berdoa bersama saya. Ya Tuhan, saya menyadari bahwa kehidupan saya sesungguhnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Dan saya sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sungguh ingin meninggalkan semua dosa yang pernah saya lakukan. Saya percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menggantikan posisi saya, dikuburkan dan bangkit kembali dari maut untuk memberikan kepada saya kehidupan baru yang penuh harapan. Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam kehidupan saya. Saya ingin juga menjadi pengikut-Mu dan menjalin persaudaraan dengan orang-orang lain yang sama-sama percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan program ini. Saya Mada Francisca pamit dari hadapan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur.